Di balik kabut pagi yang menyelimuti Ambarawa, terbentang sebuah danau yang menyimpan sejuta cerita. Inilah Rawa Pening, danau legendaris yang terletak di antara tiga gunung. Namanya berasal dari kata wening yang berarti hening atau damai. Namun di balik ketenangannya, Rawa Pening menyimpan kisah lama yang masih dipercaya masyarakat, yaitu legenda Baru Glenting. Naga yang menjelma menjadi simbol keadilan dan pengingat agar manusia tak serakah terhadap alam, menjadi awal mula terbentuknya danau ini. Kini, legenda itu hidup bukan hanya sebagai cerita saja, tapi juga tercermin dalam kehidupan masyarakat yang bergantung pada air di danau ini. Dari sinilah lahir berbagai tradisi yang masih bertahan hingga sekarang. Salah satunya adalah branjang, alat tangkap ikan tradisional yang mencerminkan kearifan dan cara hidup masyarakat yang selaras dengan alam. Nah, oke teman-teman, sekarang kita udah sampai nih di dermaga. Nah, dari sini untuk menuju ke rumah apung yang ada di tengah sana, kita harus naik getek terlebih dahulu. Nah, ini sama teman-teman yang udah naik di getek, saya hai dulu dah. Oke, jadi naik getek ini bisa PP teman-teman, nanti pulang sama berangkatnya diantar jemput sama bapaknya yang nyetir getek ini. Coba hai dulu. Oke, ikuti keseruan kita ya teman-teman. Bye. Oke teman-teman, jadi sekarang kita sudah di lokasi Branjang dan di sini sudah ada salah satu pemilik dari usaha Branjang ini dengan Bapak siapa Pak? Saya Yohanes Bambang Minto Roko. Panggilannya Pak? Bambang Minto, Pak Minto. Oke Pak Minto. Jadi di sini kami sudah bersama Pak Minto. Iya. Kita akan bertanya-tanya untuk mengulik gimana sih sejarah dan budaya dari Branjang ini. Yang pertama, bisa tolong jelaskan Pak Minto untuk sejarah dari Rawa Pening ini, kemudian kenapa kok bisa dibangun usaha Branjang ini? Ya, terima kasih. Saya jawab dengan sekemampuan saya. Kalau menurut mitos, ini rawa kan bukan sekedar rawa buatan. Ini juga termasuk darah sini ini dulunya rawa-rawa. Terus kalau mitosnya itu ada Baru Glenting itu pasti kan bisa mencari di Google juga ada, di media-media yang lain juga ada sejarahnya. Rawa Pening itu kejadiannya seperti apa juga ada. Kalau mengenai Branjang itu kita buat itu enggak sekedar membuat terus jadi seperti ini, tidak. Kita dulunya itu singgot yang pakai manual tangan itu. Terus perkembangan zaman kita juga diberi akal sehat untuk berpikir, jadi membuatnya seperti ini. Selanjutnya kami mau tarik tahu juga nih Pak, kenapa kok namanya Branjang? Ya, Maknanya apa gitu Pak? sebetulnya kami juga awal-awalnya itu juga demikian, juga bertanya kok bukan namanya yang lain seperti Pak Ijo atau siapa itu ya. Jadi ya ini karena alat tangkap yang duduk diam dan menarinya sekali itu memang ya dinamakan Branjang itu. Kita mau cari tahu juga nih Pak, ini kan menarik kan, ini rumah apung di tengah-tengah rawa, tapi kok ini tuh bisa paten dan tidak kesana kemari gitu Pak? Oh iya, itu kita buatnya kalau yang apung itu
kita juga pakai jangkar, terus pakai patok-patok sebelah sana itu. Yang terpenting kalau kekuatannya itu lebih kuat jangkar, karena apa? Tali-tali yang besar itu kan menahan, jadi nggak mudah gerak dan tidak kalau yang tancap itu kita musim kemarau menurunkan, kalau musim penghujan menaikkan. Kalau ini apung, ini kan sudah dijangkar semua, jadi air surut maupun air naik itu sudah naik turun sendiri. Kan ini terdapat banyak sekali beranjang-beranjang di sini ya kan Pak. Nah, lalu beranjang-beranjang ini apakah ada hak milik atau milik siapa atau bagaimana Pak? Kalau hak milik itu tidak ya, seutuhnya tidak. Karena apa? Ini kan tanah, bumi, air itu milik negara. Kita hanya hak pakai. Kita izin dulunya itu dinas perikanan. Terus kalau zaman sekarang ini, sekarang yang ngelola tuh BBWS ya. Terus kita ini sudah dipakemkan itu oleh Kodam, itu ditata supaya apa, tertata dan wisata itu juga bisa menikmati. Terus kepemilikannya itu ya seumur hidup bisa, tapi enggak ini pemajakan tidak. Jadi apakah orang yang ingin mendirikan beranjang ini hanya orang sekitar ataukah orang lain yang di luar Rawapening boleh mendirikan Pak? Biasanya banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang teman-teman ingin beranjak di Rawapening juga ada yang bertanya. Setiap kecamatan kalau sekarang itu ada kuotanya juga ada, terus lokasinya juga ditentukan. Kalau lokasi di Ambarawa, kecamatan Ambarawa khususnya itu dari Kali Gales sampai ke ujung sana Kali Tambarjo itu wilayah Ambarawa. Terus yang kalau ini kan dibagi 4 kecamatan, ada Tuntang, ada Bawen, ada Banyubiru. Jadi 4 kecamatan itu. Terus kalau apakah harus orang dalam saja 4 kecamatan tersebut saja? Tidak sebenarnya. Tapi karena sekup Rawapening itu kecil, jadi ya nelayannya yang membuat beranjang itu biasanya ya orang sekitaran di 4 kecamatan tersebut. Selanjutnya kami akan bertanya Pak tentang apakah ada pantangan atau larangan-larangan yang dipercayai oleh masyarakat di sekitar. Sebenarnya setiap daerah itu ada tatanan, pantangan, larangan dan sebagainya itu pasti ada. Kalau di tempat rawa ini yang pertama-tama kita paling tidak kayak klonwun sama air, karena yang di sini kan tempatnya kan air. Terus pantangan-pantangan yang harus kita tidak boleh aru-aru, istilahnya itu kayak nopo itu tidak boleh. Baik, lalu selanjutnya Rawapening ini itu dimaknai sebagai apa Pak oleh masyarakat di sekitar Rawapening ini? Kalau kami itu sebagai berkah anugerah yang kita nikmati dan kita harus syukuri. Karena apa? Kebanyakan di 4 kecamatan ini yang tidak notabene semuanya nelayan, tapi bisa menikmati dari alam ini, mencari berkah, rezeki itu di sekitaran rawa ini banyak sekali dan bisa mengentaskan paling tidak itu kemiskinan. Aduh. Oh, masih ada. Alah, lepas. Nah teman-teman, jadi setelah kita ngobrol banyak sama Pak Minto tadi, kita jadi tahu nih asal-usul beranjang ini dibuat. Nah awal mulanya masyarakat di sekitar sini itu menangkap ikan masih menggunakan cara manual dan tradisional. Nah kemudian masyarakat bisa melihat juga para nelayan yang ada di laut itu menangkap ikan menggunakan jaring yang besar. Kemudian juga mereka mengikuti perkembangan zaman kurang lebih 30 tahun terakhir. Nah itu yang menggerakkan masyarakat sini untuk menginovasikan alat tangkap
berupa beranjang ini. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kenapa kok namanya beranjang? Itu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Minto. Karena alat ini digunakan bisa sambil duduk, bersantai, kemudian menarikan jarinya itu bisa berkala dalam jangka waktu tertentu. Nah, itu masyarakat di sini menyebutnya dengan istilah beranjang. Seperti itu. Oke teman-teman, dari sekian banyaknya pemilik beranjang, ternyata di sini terdapat komunitas. Nah, komunitasnya dinamakan dengan komunitas beranjang mania. Nah, fungsi dari komunitas beranjang mania ini adalah melestarikan penangkapan ikan secara tradisional, lalu menjaga kebersihan rawa pening, dan juga berperan dalam kegiatan budaya dan wisata lokal. Nah, peraturan dari komunitas beranjang mania tersebut adalah mematok tarif sama rata, jadi tidak boleh menaikkan atau menurunkan harga pasar di sini. Halo teman-teman. Nah, di sini kita akan menunjukkan bagaimana cara memberanjang. Nah, yang pertama-tama kita lihat di sini terlebih dahulu. Nah, ini adalah kerean. Nah, kegunaan kerean ini adalah untuk menarik tambang ini supaya nanti di tengah-tengah situ ada jaring naik ke atas. Caranya diputar-putar, nanti jaringnya akan naik ke atas. Oke teman-teman, jadi setelah tadi sudah dikerek, nah jaringnya itu akan naik seperti ini. Nah, setelah itu kita akan tarik jaringnya ke samping ke sini untuk ngecek apakah ikannya itu ada di jari. Wah, ini sudah kelihatan nih, ini ada ikannya nih. Nih. Itu lihat, Itu dia kita dapat satu Itu guys. nah cara deketin ikannya kayak gini ya, diintul-intul gini ya, ambil. Nah, dapat satu. Kita dapat satu aja guys. Mantap. Jadi kurang lebih cara beranjang itu seperti itu ya. Oke. Didapat ikan. Nah, sekarang kita jadi tahu bahwa bangunan-bangunan beranjang yang ada di tengah rawa pening itu tidak memiliki hak secara resmi. Tetapi ketika pemilik beranjang ingin mendirikan beranjang, maka harus meminta izin kepada Dinas Perikanan. Lalu terdapat pantangan-pantangan yang harus ditaati pengunjung saat mengunjungi beranjang. Nah, salah satunya berkata sopan, menjaga sikap, lalu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Lalu dalam pembangunan beranjang tersebut tidak ada ritual khusus, tetapi masyarakat atau pemilik beranjang mereka melakukan sedekah bumi sebagai bentuk rasa syukur terhadap alam atau rawa pening dan Tuhan atas berkat yang telah diberikan. Oke teman-teman, kita belajar dari budaya beranjang tadi bahwa kelestarian ikan dan rawa pening ini adalah kunci keberkahan hidup bagi masyarakat sekitar. Intinya kita tidak boleh membuang sampah sembarangan di area rawa pening dan kita tidak boleh menangkap ikan dengan teknik sembarangan. Contohnya seperti menggunakan bahan kimia atau peledak. Menjaga ekosistem yang ada di rawa pening itu adalah kunci keberkahan hidup masa depan bagi masyarakat sekitar. Oke teman-teman, tadi kan sudah kita belajar banyak nih tentang sejarahnya beranjang itu apa, sejarahnya rawa pening itu apa, dan edukasi untuk cara menangkap ikan itu seperti apa yang benar ya. Nah, sekarang ini kita akan membahas tentang dampaknya dari beranjang untuk ekonomi masyarakatnya apa sih. Nah, bisa dilihat di sini ada warung-warung kecil untuk mereka jajan atau mereka beli makan. Bagaimana caranya berdampak bagi orang-orang beranjang? Nah, semisal nih kan orang beranjang itu tidak hanya menjaring ikan dalam waktu yang singkat, 1 jam, 2 jam atau 3 jam. Nah, bisa jadi itu beranjangnya dari pagi ke siang dan siangnya ke malam. Itu kan mereka butuh konsumsi berupa makanan atau minuman, jadi bisa membeli di sini. Nah, itu dampaknya sangat besar untuk warung-warung yang ada di sini. Itu salah satu contohnya teman-teman. Banyak lagi, misalnya ada wisatawan. Nah, ini bisa dilihat ada bus-bus. Ini ada wisatawan dari yang jauh-jauh untuk kemari untuk menikmati pemandangan dan bisa mencoba wahana atau menaiki perahu-perahu kecil itu.
Dan sebagaimana ini kan membuka peluang besar untuk masyarakat ini memperbaiki ekonomi yang ada di sini, teman-teman. Nah, selain itu juga ada ruang kerja bagi masyarakat yang di sini, terutama untuk masyarakat yang memang membutuhkan pekerjaan. Mereka bisa menjadi sopir dari perahu-perahu itu. Jadi itu, teman-teman. Teman-teman, setelah perjalanan kita hari ini, kita bisa belajar banyak hal. Ternyata di balik budaya beranjang ini, kita jadi tahu bahwa di sini memiliki nilai-nilai kehidupan yang melekat dengan masyarakat setempat. Nah, masyarakat setempat di sini mempercayai bahwa hasil dari rawa itu adalah rezeki yang diberikan oleh Tuhan. Nah, itulah kenapa mereka selalu menjaga dan melestarikannya senantiasa. Nah, selain itu, dari cara beranjang yang sederhana ini, kita juga memiliki pengetahuan baru bahwa kita bisa menjaga alam tanpa merusak ekosistem. Dari sini, kita bisa belajar bahwa menjaga ikan, menjaga rawa itu berarti menjaga keberlangsungan hidup bagi semua dan berkah bagi sesama. Beranjang Ambarawa, menjaring rezeki, melestarikan budaya. Terima kasih, see you next time teman-teman, bye-bye.